Selamat malam, perkenalkan saya dengan Lisi. Kali ini saya akan membahas mengenai kendala reservasi dan solusinya. Nah, untuk tugas reservasi agent itu bukanlah tugas yang mudah, yang hanya menerima bookingan tamu gitu ya lewat internet ataupun lewat media lain. Nah, media-media yang akan saya bahas kali ini ada beberapa, yaitu yang pertama mulai dari online travel agent atau aplikasi, kemudian ada melalui direct booking atau telepon, kemudian walk-in yang datang langsung ke hotel, kemudian ada yang lewat website, kemudian ada yang lewat chat, SMS, atau WhatsApp. Nah, untuk kali ini saya hanya akan membahas beberapa poin saja yang tentunya lebih banyak dipergunakan di era saat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Media yang pertama itu melalui online travel agent atau aplikasi. Nah, biasanya menggunakan platformnya itu seperti Agoda, Booking.com, ataupun Traveloka dan lain-lain. Nah, biasanya kendala yang dihadapi itu seperti harganya fluktuatif, permintaan si tamu terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau belum tentu dipenuhi sama reservasi ya. Jadi request itu based on available ya. Kemudian dari sisi payment, jika menggunakan kartu kredit orang lain dan tidak adanya approval dari pemilik kartu kredit, maka sistem akan membaca atau menganggap tidak sesuai dengan data. Contohnya, istrinya yang booking menggunakan kartu kredit suami dan pada saat ada notifikasi approval, minta approval ya ke si suaminya itu tidak approve. Nah, itu yang biasanya terjadi tidak kesesuaian data seperti itu. Nah, kemudian kecepatan pembayaran tergantung kepada tipe pembayaran yang dipilih. Kemudian yang selanjutnya, koneksi internet kurang stabil juga berakibat pada saat payment mencantumkan nomor kartu kredit, ada kalanya dianggap gagal. Akan tetapi sebetulnya reservasi itu masuk, dan pada saat diulang untuk proses paymentnya itu, ini yang mengakibatkan double payment ya. Nah, kemudian setelah double payment, berarti kendala yang lainnya itu ada yang namanya harus proses refund. Nah, proses refund itu kalau yang bookingan lewat aplikasi atau online travel agent itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan customer atau tamu komplainnya itu tidak bisa ke hotel, harus berhubungan langsung dengan si OTA-nya langsung seperti itu. Kemudian harus lebih detail lagi masalah lihat promo hotel, karena harganya itu akan berbeda berdasarkan kebijakan hotel untuk room detailnya ya. Contohnya seperti di harganya berbeda. Kenapa harganya di OTA itu berbeda-beda? Yang pertama, kamarnya include breakfast, kemudian ada room only, ada early bird atau promo mobile app ya. Nah, untuk di sini solusinya yang bisa dilakukan adalah koneksi internetnya itu harus benar-benar betul diperhatikan. Kemudian harus cek email, double check terus ya emailnya, memastikan aplikasi terhubung dengan email atau tidak, seperti itu. Nah, setelah muncul voucher di email, lanjutkanlah konfirmasi ke pihak hotel. Jadi ini untuk dari sisi tamunya ya. Sisi tamunya harus memastikan konfirmasi ke pihak hotel apakah bookingannya sudah masuk ataupun requestannya itu bisa dipenuhi atau tidak. Seperti itu. Untuk kendala reservasi yang selanjutnya adalah melalui telepon atau direct booking. Nah, untuk ini ada beberapa kendalanya. Yang pertama itu double booking. Ini biasanya dikarenakan pemesanan dilakukan oleh dua orang. Misal, PIC perusahaan sudah booking atas nama PTA. Akan tetapi ada beberapa peserta yang melakukan reservasi secara pribadi dengan mengatasnamakan nama pribadinya itu. Kemudian ada reservasi agent yang lupa melepaskan kamar yang sudah diblok untuk tamu grup tepat pada waktunya. Selanjutnya, tamu merubah jam check-in. Nah, kalau tidak segera diubah di sistem, ini akan menimbulkan masalah penumpukan kamar. Kesalahan selanjutnya adalah dalam kearsifan
reservasi akan menurut tanggal kedatangan ataupun urutan abjad. Kemudian kurang mampu dalam mempersiapkan jumlah no-show, overstay, ini berdampak terhadap jumlah kamar. Nah, solusinya biasa yang dilakukan seorang reservasi adalah akan melakukan pengecekan sebelum kedatangan. Jika terjadi penemuan double nama, akan langsung dikonfirmasi ke PIC group ataupun ke personal yang booking secara pribadi seperti itu. Nah, intinya double check kearsipan dan sistem itu wajib untuk seorang reservasi. Kemudian yang kedua adalah double payment. Ini terjadi biasanya karena koneksi internet yang tidak stabil. Saat melakukan reservasi, baik melalui travel online ataupun datang langsung ke hotel. Nah, solusinya hal ini biasanya ya akan membuat panik si tamu apakah uangnya itu akan kembali atau tidak. Nah, catatan di sini si tamu yang booking itu coba menghubungi pihak hotel dengan memberitahukan kepada mereka kalau kita sudah melakukan pembayaran secara 2 kali dan menyertakan bukti pembayarannya untuk sebagai lampiran ya. Nah, pihak hotel akan mengecek ke sistem. Jika mereka menemukan bukti Anda melakukan 2 kali pembayaran, biasanya akan mengembalikan dana tersebut. Kemudian kendala yang ketiga itu pesanan Anda tidak terdaftar. Ini biasanya terjadi karena travel agent Anda adalah orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga mereka tidak melakukan pemesanan dengan yang Anda minta. Selanjutnya, kesalahan sistem dari travel agent ataupun hotel. Yang selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu yang timbul karena nama atau data diri yang didaftarkan berbeda dengan data diri asli Anda. Nah, solusinya Anda hanya perlu memberitahu mereka apa yang terjadi dan memberikan bukti kartu identitas Anda, berikan juga bukti hasil pembayaran yang sudah Anda lakukan untuk membeli voucher yang sudah Anda terima. Kendala selanjutnya overbooking atau kamar habis. Nah, ini bisa terjadi saat okupansi lagi tinggi ya. Nah, saat tamu grup melakukan pemesanan kamar tambahan secara dadakan, itu bisa terjadi overbook. Kemudian bagian reservasi agent lupa meng-close OTA. Kemudian kesalahan pemesanan yang timbul karena nama atau data diri yang didaftarkan berbeda dengan data aslinya. Kemudian melakukan pemesanan kamar melalui travel yang tidak dapat dipercaya. Nah, solusinya jika grup ataupun FIT si reservasi yang pesannya itu ternyata kamarnya tidak ada, seorang reservasi akan mengupgrade kamarnya dari tipe standar akan diupgrade ke tipe deluxe itu yang di atasnya, ataupun melakukan book out. Kalau memang kamarnya penuh banget akan di book out, yaitu memesankan kamar ke hotel lain yang harganya kurang lebih tidak terlalu jauh dengan harga yang ada di hotel kita itu. Seperti itu. Dan kita dari proses pengantaran ke hotel tersebutnya juga yang dituju kita diantarkan juga. Seperti itu. Nah, untuk reservasi setelah menerima bookingan dari tamu, reservasi agent akan mengirim surat konfirmasi atau konfirmasi letter. Nah, biasanya isinya itu mengenai tentang detail-detail seperti nama, alamat, tanggal pemesanan kamar, tanggal kedatangan, kemudian tanggal check out, room type, jumlah kamar, total packs, kemudian extra bed ataupun request lain. Kemudian payment method dan cancellation policy ya. Nah, di cancellation policy biasanya tercantum untuk yang tamu akan membatalkan pemesanan kamar. Di situ akan tercantum cancellation fee
untuk nominalnya akan tergantung atau sesuai dengan kebijakan hotel masing-masing. Seperti itu. Nah, pembahasan sekilas tentang kendala reservasi di hotel dan solusinya cukup sekian aja. Untuk poin-poin yang lainnya, lain waktu kita bahasnya. Jika ada kritik, saran, tambahan, dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.